pesan nih. Tahu nggak sih, teori evolusi Darwin ternyata tidak pernah menyebutkan jika manusia berasal dari kera loh. Lalu siapa sebenarnya pencetus teori jika manusia Dari kera? Lihat dong. mengatakan jika manusia berasal dari kera, namun teori Darwin menyatakan jika makhluk hidup di dunia ini berasal dari satu spesies yang sama, dan spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam. Bahkan para ilmuwan kebanyakan memiliki gambaran yang sama dengan teori evolusi Darwin bahwa makhluk hidup saat ini merupakan hasil mutasi dari makhluk hidup yang lain yang sudah ada sebelumnya. Sebenarnya, ilmuwan pertama yang membandingkan anatomi manusia dengan kera adalah ilmuwan asal Prancis yang bernama Lamarck. Karena pada saat itu, Lamarck menjelaskan jika manusia dan kera merupakan spesies. Ih, mirip. Kok mirip? Tapi emang teori Darwin bilang manusia dari kera loh. Iya Emang sih. gitu. Lanjut deh, lanjut. Nenek moyang yang sama. Nah, kalimat yang diucapkan oleh ilmuwan Prancis tersebut kemudian menyebar ke negara Inggris hingga masyarakat Inggris meyakini jika evolusi manusia berasal dari kera. Dan paham tersebut dikonfirmasi oleh Robert Chambers yang menulis sebuah buku tentang evolusi dengan judul Vestiges of Natural History of Creation. Namun sayangnya, nama Darwin sebagai pencetus gagasan tentang manusia yang berasal dari kera sudah terlanjur menyebar di buku-buku sekolah dari zaman dahulu sampai sekarang. Emang benar manusia dari kera? Betul dong. Itu banyak sih yang bilang asumsi-asumsi gitu. Ini juga kita tonton teori Darwin bilang kalau manusia itu dari kera. Ya emang kamu mau disamain dari kera? Ya itu kan teori. Masih banyak teori-teori yang lain. Tapi emang kalian mau disamain sama monyet? Malam. Malam, Bapak. Ayo kita langsung belajar anak-anak. Oke, Pak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Tadi Bapak dengar kalian bahas tentang kera-kera ya. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Nggak tahu. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang evolusi. Nah, sebelumnya ada Bapak ingin bertanya, ada yang tahu apa itu evolusi? Yang manusia dari kera itu ya, Pak? Nah, itu salah satu teorinya. Baik anak-anak, untuk memperjelas teori ini, mari kita lihat satu video ini. Halo, perkenalkan, saya Ulan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori evolusi. Nah, teori evolusi yang akan saya sampaikan pada materi kali ini yaitu teori evolusi asal-usul kehidupan. Nah, ada yang tahu? Ada beberapa teori evolusi asal-usul kehidupan. Yang salah satunya yaitu adalah teori panspermia. Ada yang tahu apa itu teori panspermia? Nah, jadi teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa kehidupan ini berasal dari benih-benih luar angkasa. Contohnya seperti selanjutnya yang kedua yaitu ada teori penciptaan khusus. Ada yang tahu ya apa itu teori penciptaan khusus? Nah, jadi teori penciptaan khusus ini merupakan teori yang bersumber dari agama dan kitab-kitab suci yang dianut oleh masing-masing individu. Contohnya seperti agama Kristen dan Islam itu percaya bahwa seluruh alam semesta dan isinya ini itu diciptakan oleh Tuhan. Yang terakhir yaitu teori evolusi Darwin. Nah, teori ini merupakan teori yang terkenal. Yang teori ini menyatakan bahwa nenek moyang kita itu berasal dari spesies kera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk ada yang ingin bertanya, silakan komen di bawah ini. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Erinda Kurnia Putri sebagai mentor belajar di Ruang Belajar. Kali ini saya akan membahas mengenai teori evolusi. Yang pertama ada teori abiogenesis. Teori abiogenesis ini merupakan teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Apakah kalian tahu kalau makhluk hidup berasal dari benda mati? Bisa kita lihat bahwa ini dia contohnya. Yang kedua itu ada teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Bisa masuk akal juga ya. Nah, ini dia contohnya. Yang ketiga ada teori evolusi kimia. Teori evolusi kimia adalah teori yang menyatakan bahwa lautan yang baru terbentuk akan membentuk
molekul yang lebih sederhana dan akan membentuk molekul yang lebih kompleks. Bisa dilihat contohnya pada gambar di samping. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Bye! Jadi anak-anak, berdasarkan video yang telah kalian tonton tadi, ada 6 teori asal-usul kehidupan. Nah, ada yang ingin ditanyain? Pak, jadi sebenarnya manusia itu benar-benar dari kera? Nah, sebenarnya manusia itu tidak sepenuhnya berasal dari kera, anak-anak. Melainkan dia hanya berevolusi mirip kera dan ada persamaan dari spesiesnya. Oh, jadi gitu ya Pak. Ya, nah jadi anak-anak itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai materi evolusi. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Oke Pak, makasih Pak. Baik. Selamat malam. Dong. Iya, malah. Dah, kita masuk kelas deh. Sama kera. Enggak mau dong. Tidak jadi wadah, aku udah baca aja. Waalaikumsalam. Jawab gak sih? Kita saksikan. Ya Allah.